Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam acara Today's Breakthrough. Senang bisa berjumpa Anda kembali dalam acara ini untuk kita betul-betul bisa mengalami dari iman ke iman, glory ke glory, suatu terobosan-terobosan. Nah, di mana ada terobosan tentu ada penghalang yang tebalnya luar biasa, berat sekali untuk digempur pakai palu atau martil. Ini berat sekali, tebal sekali. Seperti benteng, ini terobosan bisa harus terjadi. Mungkin karena kita bikin benteng-benteng dalam pola pemikiran kita yang membuat kita nggak bisa percaya Allah itu masih dahsyat, masih berkuasa, masih Allah yang sama yang bekerja di zamannya Musa, di zamannya Nuh, di zamannya Abraham, Yusuf, atau Tuhan kita beda sekarang. Atau dia masih sama dengan Tuhan yang melakukan perkara besar melalui Rasul Paulus. Baik, kita akan belajar hari ini bahwa Anda semua adalah tukang kebun dari hati nurani Anda. Kenapa saya bilang tukang kebun? Kita akan belajar hari ini ya. Kita buka di Yohanes 13 ayat yang kedua. Karena ayat ini, karena kejadian ini, saya tertarik untuk menggali kuasa kepahitan. Nah, ternyata kondisi hati kita itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan, dan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus di perumpamaan yang pertama kali dia ajarkan. Anda tahu perumpamaan apa? Pertama, tertua yang dia pernah ajarkan pada semua murid-muridnya. Perumpamaan pertama dan tertua. Perumpamaan penabur. Markus 4, Matius 13, ini semua mengenai penabur. Nah, dia katakan bahwa benihnya itu adalah firman. Dan tanah yang ditabur itu adalah jenis hati orang. Ada 4 macam tanah. 3 tidak menghasilkan panen sama sekali. 1 saja menghasilkan panen. Jadi melalui perumpamaan tersebut Tuhan cuma ngomong satu kok. Benihnya udah unggul, kan firman Allah. Jadi kalau kita nanam benih firman, mestinya ada buah firman dong yang kita bisa dambakan, harapkan, iming-imingkan, dan pasti dapat. Karena Tuhan yang kerja. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita apa? Hati kita. Nah, karena hati kita itu begitu penting, kita belajar dari Yudas Iskariot. Dan Anda tahu semua di Roma 15 ayat 4, semua yang tertulis di Alkitab ditulis untuk pengajaran kita. So, Yohanes 13 ayat 2. Firman Allah berkata, mereka sedang makan bersama. Ini pada perjamuan suci terakhir sebelum Yesus diserahkan ke para imam. Para muridnya sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Iblis, perhatikan baik-baik ya. Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Bayangin iblis bisa masuk ke hati orang. Bahkan bisa berbisik. Dan kemudian Yudas Iskariot bisa mengkhianat. Di sini saya ada seri pengajaran bagaimana seorang sahabat berubah jadi pengkhianat oleh karena pekerjaan strategi skemanya si iblis. Jadi kita musuh kita iblis, tapi dia tidak melakukan apa-apa yang sifatnya menghancurkan kita langsung. Ada tempat di mana dia mesti bercokol dulu, berpijak. Itu namanya hati kita. Nah, sekarang kalau dia bisa masuk ke hatinya si Yudas, terus bisikin untuk menjadi pengkhianatnya Yesus, guru dia, mentor dia yang 3,5 tahun dia ikutin, bahkan dia bisa nengking setan, dia bisa bersaksi, dia bisa bernubuat. Si Yudas Iskariot ini dia bisa khotbah dan kemudian kembali kepada Yesus 2-2 di Lukas 10. Kenapa kok sekarang bisa tiba-tiba iblis masukin pengkhianatan ke dalam hatinya si Yudas? Dan dia jadi pengkhianatnya Tuhan Yesus, gurunya sendiri dikhianati. Apa sih pintunya? Kok bisa masuk sampai bisikin ke hati kita? Kalau terjadi pada si Yudas Iskariot, bisa terjadi pada kita semua. Kita nggak berbeda sama sekali. Nah, apa pintunya? Kita sudah belajar dalam pelajaran sebelumnya. Di Yohanes 12 dikatakan seperti ini, ternyata terjadi argumentasi atau ketidaksepakatan antara Yudas dengan Yesus. Nah, dia waktu tidak disetujui, tidak disepakati,
apa yang dia usulkan kepada Yesus, dia ambil ini sebagai serangan pribadi, ditolak. Kecewa masuk. Nah ternyata kecewa itu pintu gerbang untuk iblis bisa punya free access ke dalam hati kita. Lihat ya, Yohanes 12. Kapan sih kejadiannya? 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus dan Marta yang melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekakannya dengan rambut. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu, ayat 6, dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi dia sungguh-sungguh, dia lihat pertimbangannya, ini minyak mahal-mahal kok dipakai buat meminyaki Yesus alias mengurapi Yesus. Seorang yang diurapi sampai luar biasa seperti itu tuh lambang kematian, yang orang yang perlu diawetkan akan dikubur. Jadi Yesus itu membiarkan Maria melakukan itu untuk ngajarin semua orang yang lihat suatu hari orang yang diminyaki ini akan mati jadi mayat loh. Oke. Dan makanya Yesus berkata, karena nubuat-nubuat dan apa yang dia mesti lakukan dan dia mesti jadi bayaran kita. Jadi anak domba Allah dikorbankan untuk menebus dosa manusia, maka Yesus harus menjadi mayat, menjadi jenazah. Mati buat kita, makanya diurapi. Yudas Iskariot langsung nyeletuk, buat apa buang-buang uang kayak begini? Kan bisa dikasih ke orang miskin. Jadi Yudas memandang Yesus sebagai apa? Bukan guru, bukan Tuhan, bukan Mesias. Yudas memandang Yesus sebagai apa? Salah satu pengajar. Buat apa buang-buang uang ke kamu? Emangnya kamu siapa? Jadi Anda bisa dengar suara ini dari nadanya Yudas. Yesus ngomong publik loh, di depan umum. Biarkanlah dia itu. Biarkanlah si Maria itu. Karena dia lagi memperingati penguburanku. Biarin, ini kan publik. Jadi opininya si Yudas nggak dianggap oleh Yesus sepertinya di pandangan Yudas. Nah, gara-gara konflik ini kebuka pintu. Iblis masuk membisikkan di hatinya Yudas. Khianati dia. Jadi Anda mesti belajar baik-baik. Ternyata yang manusia itu perlu hargai, perlu pelihara hati-hati, jaga hati-hati adalah cuma satu loh. Hati nurani Anda. Tuhan gak ngomong mengenai deposito Anda, Tuhan gak ngomong mengenai harta rumah, mobil mewah, itu Tuhan gak pernah sebut. Karena semua itu akan menjadi Tuhan bagi kalian kalau hati Anda tidak dijaga. Sehingga Yesusnya kesenggol, diusir keluar, didesak keluar. Semua ini harta-harta yang melimpah ruah ini menduduki hati Anda. Sebab di mana hatimu, di situ hartamu. Betul apa tidak? Nempel di situ hartanya. Apakah harta Anda Yesus atau barang-barang fana? Yang Anda mati juga nggak dibawa mati sama sekali. Ini pertanyaan yang Anda sendiri bisa jawab. Dan biar apa yang Tuhan katakan di sini betul-betul berbicara kepada hati Anda. Sebab waktu kita baca Alkitab, sebetulnya Alkitab lagi bacain kita loh. Karena Alkitab adalah Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi waktu kita perkatakan firman, kita sebetulnya lagi dengerin Tuhan ngomong apa ke kita. Nah, kita udah tahu ya, yang perlu dijaga adalah hati nurani kita. Bukan mobil kita, bukan barang-barang mati kita, barang-barang pasif kita, tetapi nyawa kita. Nah, nyawa kita itu bisa diselamatkan kalau kita jaga hati kita. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan iman timbul itu di roh kita, di hati kita. Karena itu tempatnya tempat Allah berbicara,
tempat kita dengar suara Tuhan, aduh perlu dijaga dengan baik-baik supaya nggak salah informasi, nggak salah instruksi. Nah kita lihat sekarang ke Lukas 12 ayat 15 apa yang Rasul Paulus katakan mengenai hati kita. Mesti diapain hati kita ini? Anda sudah siap? Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sekali lagi ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, termasuk saya, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Anda mau tahu kasih karunia Allah itu apa? Siapa? Siapanya itu Yesus. Kasih karunia itu apa? Kekuatan Allah yang membuat kita yang berdosa terputus dari Allah. Dari persekutuan Allah. Yang bercemar dengan lumpur dosa, kejahatan. Gara-gara kasih karunia Allah. Oleh karena iman kita di dalam apa kata Yesus. Kita diselamatkan. Betul? Di Ibrani 12 ayat 15 berkata, kita bisa hilang loh kasih karunia-Nya. Kekristenan dimulai dengan karena kita terima kasih karunia Allah. Karena iman kita. Nah sekarang kalau kasih karunia Allah-Nya hilang, apa yang tertinggal di kita ya? Mengerikan? So ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi orang yang punya hatinya itu penuh dengan akar kepahitan. Nah, satu yang kita ketemui. Kenapa kok Rasul Paulus atas dorongan Roh Kudus, atas ilham Roh Kudus, kok tulis kalau kasih karunia Allah jauh dari kita atau kita jauh dari kasih karunia Allah? Berarti kita berjalan pakai kekuatan kita sendiri loh. Gak ada kuasa Roh Kudus. Nah, itu ada akar kepahitan tumbuh. Mana mungkin akar tumbuh kalau gak ada bijinya? Betul? Jadi kalau ada biji kepahitan masuk, biji kekecewaan masuk, ya dia berakar. Kok bisa masuk? Kita izinin masuk. Bagaimana masuknya? Seperti Yudas Iskariot. Gara-gara slack sama Yesus, dia kepingin uangnya diambil dari minyak narwastu itu, mau bagiin orang miskin, padahal dia pencuri. Orang pencuri kok idenya kok sangat-sangat idealis. Betul apa tidak? Nah, ngomong-ngomong, bendaharanya Yesus maling. Dan Yesus kok bisa aman ya? Gak panik, gak stres, gak super hati-hati. Itu maling yang pegang uang perbendaraan untuk pelayanan dia dan untuk dia hidup selama 33,5 tahun loh. Or 3,5 tahun terakhir lah ya, mulai dia pelayanan. Nah, kalau memang Yesus khawatir kurang uang, gak mungkin dia kasih ke kasir yang maling dong. Betul? Si maling gara-gara maling, takut uangnya salah pakai, dia mau pakai sendiri. Pakai kamuflase, orang miskin begitu banyak, kenapa nggak kita ditolong? Kamu kaki aja dimandiin, diminyakin pakai begini, buat apa buang-buang uang? No respect dari si Yudas Iskariot terhadap Yesus. Ya, apakah Yesus hari ini bagi Anda Tuhan, kurios bahasa Yunaninya, supreme master, atau Tuhan bagi Anda ya sekedar salah satu Tuhan lah, ya guru agama, anak Tuhan yang datang ke bumi, tukang kayu, atau dia sungguh Mesias. Kalau dia Mesias, dia raja yang diurapi Allah, diinfus Allah dengan karakter Allah, dia Allah. Anda gak mungkin berdebat sama dia, Anda hormati dia. Ada amin? Nah, di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan bahwa jaga supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Wow, kasih karunia Allah jauh dari kita, benih kepahitan masuk. Persis kayak Yudas. No, kata membisikkan ke dalam hati Yudas di Yohanes 13 ayat 2. Itu dari bahasa Yunaninya itu balo. B-A-L-L-O. Artinya balo itu melempar, mengirimkan, melempar dengan kencang, mendorong, menerobos, dan injeksi. Ini semua kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan suatu tindakan cepat. Jadi pada waktu iblis membisikkan ke dalam hatinya si Yudas Iskariot, itu kata balo itu menggambarkan
suatu tindakan gerakan yang cepat sekali dari banting, lempar, dorong, injeksi sesuatu yang kemudian akan membuat masuk tajam seperti pisau, nyubles ke dalam dan susah keluar. Nah itu biji kepahitan yang setan kirim itu secepat itu dan sekeras itu dan sedalam itu dan kencang sekali. Instan. Gak butuh 15 tahun baru masuk. Nah artinya dari kegerakan yang cepat ini dengan kata lain yang Paulus ajarkan di sini dari akar katanya, pada waktu biji pengkhianatan diinjeksi itu akan masuk dalam sekali sampai merubah hati seorang teman namanya Yudas menjadi hati seorang pengkhianat, hati seorang penipu, penyesat, pembohong, penggosip, pembelot. Itu gara-gara satu biji yang diinjeksi cepat sekali oleh iblis. Makanya kadang-kadang Anda juga gak sadar kalau Anda itu kepahitan. So Anda mesti ngecek apakah Anda ada akar kepahitan. Ngeceknya gampang kok. Oke? Kita akan bagikan ini di sesi berikutnya. Jadi Yudas ini adalah contoh yang paling muluk dari apa artinya memiliki teman yang gak loyal. Teman yang gak setia. Yudas itu contohnya. Nah suatu saat iblis akhirnya mempenetrasi, menginjeksi di pikiran dan di hati nurani dan di emosinya si Yudas biji pengkhianatan ini dan nyubles langsung dengan begitu cepatnya sampai itu menjadi karakter jiwanya si Yudas. Jadi ini akarnya kayak akar kanker loh. Bukan cuman ada di hati aja, tapi merombos sampai ke emosi orang, ke pikiran orang, sampai ke jiwa orang tersebut. Jadi balo membisikkan itu berarti iblis dengan cepat sekali mengambil kesempatan tersebut untuk menginjeksi bibit pengkhianatan ke dalam hatinya Yudas Iskariot. Nah Yudasnya begitu dipengaruhi dengan biji pengkhianatan ini sampai Yesus pun tidak bisa keburu kasih tahu ke Yudas, ada biji kepahitan masuk loh. Dalam sesingkat mungkin itu iblis bisa melihat adanya pembukaan pintu dari kekecewanya si Yudas. Dan seperti kilat, dia langsung masuk ke pikiran dan ke hati dan ke emosinya si Yudas sampai hubungan mereka jadi kecut, jadi asem, jadi rusak total. Dan ini selama perjalanan Yesus sampai di Golgota, Yudas ini yang berperan ya untuk mengkhianati dan menjual Yesus untuk 30 keping perak loh. Gara-gara pahitnya luar biasa. Jadi hati nuraninya udah keras loh. Nah dengan kata lain Yudas ini sudah menjadi orang lain. Menjadi manusia lain. By the way, Saul juga menjadi manusia lain. Tapi waktu urapan Allah turun pada dia. Di 1 Samuel 10. Saul berubah menjadi manusia lain karena Roh Kudus. Dan dia mulai bernubuat. Sampai orang-orang berkata, masa keturunannya keluarganya Saul bisa bernubuat, kok bisa begitu? Nah berarti reputasi dulu jelek sekarang bernubuat. Kalau Yudas mungkin dulu keren-keren, baik-baik, tapi akhirnya ujung-ujungnya ketahuan hatinya dia. Pengkhianat yang diutus iblis untuk menjual dan menyiksa Yesus penyelamat dunia. Temannya Yesus sendiri yang mengkhianati sendiri. Bukankah menyedihkan? Jadi di sini kita belajar kembali ke Ibrani 12 ayat 15. Jaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi kalau Anda ada akar kepahitan, kasih karunia Allah gone. Bukankah menyedihkan? Nah dikatakan yang menimbulkan kerusuhan. That springs up trouble you. Di bahasa Inggrisnya. Springs up and trouble you. Dan menimbulkan, mencemarkan semua orang. Cemar itu najis loh. Jadi dosa kepahitan itu seperti dosa percabulan. Anda gak bertobat dari kepahitan, Anda tidak akan selamat loh. Sama seperti orang kalau ketahuan ketangkap basah ada perzinahan, ada selingkuh, ada pornografi. Wah diomongin rame santer. Tapi lupakah Anda bahwa kepahitan secemar berzina, percabulan? Yes. Lihat di Lukas 12 ayat 15 tapi dari bahasa Inggrisnya ya. Saya baca dari King James Version. Looking diligently, lest any man
fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Nah, kata looking up, nah, saya mau Anda fokus ke looking diligently. Looking diligently di bahasa akar katanya, di bahasa Yunaninya itu episkopos. Episkopos, epi kayak epicentrum. Oke, epi itu artinya mengatasi, over. Skopos artinya melihat. Jadi over melihat, menjadi overseer, menjadi penilik, pemantau, penjaga. Jadi episkopos di Ibrani 12 ayat 15 artinya mengawasi, meniliki. Nah, kata episkopos itu di bahasa Greka diterjemahkan bishop bahasa Inggrisnya atau penilik bahasa Indonesianya 1 Timotius 3 ayat 1. Nah, bishop itu apa sih di definisinya? Bishop adalah penilik jemaat yang memiliki tanggung jawab mengawasi suatu kelompok gereja lokal dan menjadi pemimpin, penilik pemimpin bagi banyak gereja-gereja di bawah naungan dia. Nah, itu namanya bishop, B-I-S-H-O-P. Bahasa Indonesianya di 1 Timotius 3 ayat 1 itu penilik. Barang siapa mengingini jabatan penilik jemaat memiliki yang indah. Tapi syaratnya Anda adalah suami satu istri, disegani anak-anaknya, peramah bukan pemarah, bukan pemabuk, bukan penjina, bukan pencabul, bukan penipu. Karakter tidak boleh cacat. Nah, penilik bertanggung jawab untuk ngapain? Meniliki apa? Meniliki jemaat Tuhan untuk apa? Mengawasi, mengarahkan, to watch, to direct, to guide, membimbing, to correct, untuk mengkoreksi, and give oversight to the churches under his care. Dan mengawasi kepada beberapa gereja lokal yang di bawah pengawasan beliau. Selama si penilik itu bertugas menjadi penilik, maka si penilik ini bertanggung jawab 100% mengawasi, mengarahkan, membimbing, meniliki, mengarahkan, mengkoreksi segala yang di bawah pengawasan dia, bagus atau jelek dia mesti terima. Yang ada di bawah pelayanan dia. Jadi bukannya bagus-bagus aja ditiliki, yang jelek juga ditiliki, oke? Termasuk yang bagus, termasuk yang gak berbuah, termasuk yang sakit, ditiliki semua. Nah, lihat di Ibrani 12:15. Ibrani 12:15 memakai kata looking diligently, dengan berhati-hati, berjaga sekali, waspadalah. Nah, itu kata itu di bahasa Yunaninya akar katanya episkopos. Untuk memeringati Anda, mengalarm Anda dan saya bahwa faktanya kita semua ini adalah penilik dari hati Anda sendiri. Jadi Anda gak bisa menyalahkan gembala Anda loh. Kalau Anda penuh akar kepahitan. Anda gak bisa nuduh gembala Anda jahat. Gak ada kasih. Anda kecewa karena Anda gak dibesuk. Karena Anda gak dikunjungi. Anda penilik hati Anda. Saya kasih nama baru. Kita adalah tukang kebun hati kita sendiri. Kenapa saya ngomong kayak begitu? Karena sebagai penilik kita kan mesti mengawasi, mengarahkan, menjagai, memelihara, pilih. Yang mau ditanam apa ya? Kan hati kita tanah kita. Anda mau tuai kehancuran. Anda mau tuai ketakutan. Anda mau tuai benih luka batin. Anda mau tuai kesengsaraan, depresi, hopelessness, negatif, stres, depres. Itu semua menjadi buah di jiwa Anda karena Anda sendiri yang menanam kok. Kan dibilang sama Paulus, jaga hati kita. Peniliki hati kita. Semua orang mau ngomong apa mengenai Anda mau dikhianati, mau digosipin, mau dijelekin apa. Hei, saudara-saudara terkasih yang dalam Tuhan. Mereka mau gonggong kayak apa, saya suka nih perumpamaan orang dunia nih. Biar anjing menggonggong, kafilah lewat. Emang si gonggong-gonggong gitu datang sesuai agenda Anda. Dia mau gonggong, dia mau buang air kecil, mau buang air besar depan Anda, peduli amat. Anda menuju go. Betul apa tidak? Orang mau lempar surat kaleng, mau ngapain, tetap fokus pakai kacamata kuda. Oke?
sambil jalan begitu, jaga hati. Anda dengar dong, itu kok kata-katanya kok miring ya? Kok negatif ya? Aduh, kalau dirasain di kuping, di hati, ngiris. Kalau sampai udah tahu tuh ngiris-ngiris, negatif, miring-miring, gak sesuai firman. Anda bilang, ih ngapain gue tampung kata-kata seperti ini. Saya gak mau dengerin, saya gak mau meditasi, saya gak mau ngafalin, saya gak mau mikirin, saya buang. Terus Anda pilih, masukin benih yang Anda kepingin tuai buahnya. Anda mau nuai buah roh kan? Kasih, sukacita, damai, panjang sabar, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Terhadap ini tidak ada hukum yang menentangnya. Kalau kita mau disenangin orang sebagai orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, ya kita mulai nanam biji-biji yang bagus. Jadi kalau ada santer-santer masuk berita buruk, ting, ting, kita main tenis sebentar, ting, ting. Kita kayak tukang kebun gitu ya. Cabutin nih, apa nih? Ada biji-biji yang gak bener, cabutin semuanya. Jadi kita tiap hari tuh orang Kristen tuh sibuk. Jagain, periksa kebunnya kayak apa. Jadi saya judulkan pengajaran ini. You are the gardener of your own garden. Anda gak bisa salahin orang. Kalau Anda kepahitan, is your own fault. Karena Anda pilih untuk makan dan mengizinkan nanam benih buruk. Nanti 20 tahun kemudian Anda sakit mah, sakit migrain, sakit alergi, stres. Kita sih diem aja. Kamu gak baca Alkitab ya? Kita disuruh jaga hati kita loh. Bukan pendeta dibayar pakai persembahan Anda. Ini jagain ya hati saya. Jadi pendetanya mesti pulang sama Anda dong. Pendetanya mesti bobo sama Anda dong. Wow, bahaya tuh. Anda udah kawin masa ada pendeta tidur sama Anda? Jagain hati supaya nggak luka batin, supaya nggak ada kepahitan. Nah. Anda penjaga hati Anda. So, para pendengar yang terkasih, hari ini saya ajarkan Anda bisa menjadi orang Kristen berkemenangan, berbuah roh, berubah seperti Kristus karena Anda seorang penjaga hati Anda. You are the gardener of your own garden. Anda tukang kebun daripada kebun Anda sendiri. Tanahnya yang dijaga. Siapa namanya tukang kebunnya? Anda. Oke, so kita sambung ke episode berikutnya. Lebih seru lagi nanti ya. Sekarang baru tahu saya tukang kebun. Gara-gara episkopos. Kata looking diligently itu di bahasa Inggris nih. Saya mau Anda semua tetap bisa berkesinambungan, ikutin dapat kata-kata hikmat, pelajaran-pelajaran seperti ini. Karena ngerti kayak gini nih kalau nggak dipraktekin dan kalau belum pernah ngalami ya susah ya ngajarnya ya. Tapi kalau Anda ngalami, aduh lebih enak mentaati Tuhan daripada memberontak sama Tuhan. Sakit hati sendiri, rugi sendiri, minta dikasihani orang, nanti orang yang minta dikasihani kagak ada waktu, Anda kepahitan lagi. Double jadinya, rugi. Saya senang sekali bisa memberi pelajaran ini karena ini juga menolong saya dan Anda. Kalau satu dimerdekakan, semua umat yang mengerti juga dimerdekakan. Tuhan berkati dari acara Today's Breakthrough.